Selamat datang di Sanggar Kegiatan Belajar. Selamat datang di tempat ini, tempat yang hari ini baru digunakan ini ruangan ini. Jadi ini sebenarnya galeri yang diperuntukkan nanti ke depannya untuk menjadi creative center. Jadi produk-produk yang di sekolah-sekolah dan dari alumni-alumni Sukma itu ke depan akan dipusatkan di sini, dipajang di sini menjadi galeri. Di sini nanti akan dibuat display. Karena belum difungsikan untuk hal itu, maka hari ini difungsikan untuk pelatihan. Jadi pelatihan ini merupakan pelatihan Sukma atau komunitas yang menggunakan aula ini pertama kali ya Pak Sekda. Belum ada orang lain yang menggunakan tempat ini kecuali saya yang duduk di sini. Kalau sore pulang kerja ke sini duduk di sini sampai tengah malam. Nah, yang baru menggunakan adalah Anda semuanya. Jadi berbahagialah menjadi orang pertama yang menggunakan tempat ini. Saya akan ceritakan kenapa saya dari tadi agak emosional gitu ya. Saya Pak Sekda dulu mungkin tahu, Pak Ketua Dewan juga, ini kawasan kumuh banget dulu sampai sana, kumuh banget. Kemudian di sini ada bangunan-bangunan masyarakat yang tidak terurus. Di situ adalah kandang ayam sepanjang ini nih. Di sepanjang ini adalah kandang ayam ke sana. Kemudian nyamuk itu banyak sekali, seperti pembuangan sampah yang tidak terurus. Bangunan-bangunan liar. Itu saya persuasif. Kemudian bisa dipindahkan. Kemudian secara pelan-pelan kita kerja bakti gotong royong. Ini adalah bisa tertata seperti ini. Saya sampaikan ke Pak Sekda, ada beberapa bangunan yang dibangun oleh APBD. Yang ini adalah APBD ini. Kemudian ini juga ada APBD-nya, tapi kemudian disempurnakan dengan sumbangan-sumbangan. Itu APBD. Ini dari sumbangan. Di sana ada musola, itu dari infak sedekahnya pegawai dinas pendidikan dibangun di sana. Dan hampir setengahnya ini tenaga kerjanya di sini yang menata taman, menanam itu adalah para pekerja sekolah, penjaga sekolah. Kemudian ada juga tim fasilitator TDBA ikut menata gitu. Ditata sedemikian rupa, ada yang menyumbang kotoran hewan, ada yang menyumbang merang itu apa ya? Badan sekam, ada yang menyumbang pohon, tanaman gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dinilaikan ke dalam bentuk APBD yang diberikan partisipasi keluarga besar pendidikan dalam bentuk tenaga segala macam itu mungkin mencapai 500 juta lebih. Jadi ini saya dengan teman-teman, dengan Kang Rijal terus didampingi siang malam di sini menata tempat ini dan bisa menjadi seperti ini. Di sana nanti ada barcode yang bisa dilihat bagaimana proses pembuatan ini. Karena ini Pak Sekda ditata sedemikian rupa dengan menggunakan desain alam. Jadi ada saluran air yang ditanam yang di sana udah mengikuti pola-pola alam, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Ini
ke depan akan menjadi pusat pembelajaran. Apa yang menjadi orientasi kita di Dinas Pendidikan, kita mempunyai 3 core value, yakni kesadaran ekologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Dan itu kita intervensikan lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dengan tema berdaya, berdaulat, dan bermartabat, itu adalah misi yang ingin kita berikan kepada Anda semua. Hari ini, kenapa kita tidak bermartabat? Karena tidak berdaulat. Kenapa tidak berdaulat? Karena tidak berdaya, tidak mempunyai kemandirian. Dan kita ingin mempunyai anak-anak muda, mempunyai masyarakat Purwakarta, mulai dari membangun mindset-nya, membangun pola pikirnya, membuka hatinya, dan membangun kemauannya untuk bangkit. Apa yang terjadi dengan masyarakat hari ini? Banyak perilaku-perilaku hidup kita yang dilemahkan, yang dibuat tidak berdaya. Sehingga karena tidak berdaya, dibuat tergantung. Karena dibuat tergantung, maka tidak pernah berdaulat. Karena tidak pernah berdaulat, maka masyarakat kita, Indonesia, dibuat tidak berdaulat. Kita harus bangkit, dimulai dari mana? Dari anak-anak muda. Dari sekolah-sekolah. Pemerintah mempunyai kewajiban itu. Lembaga-lembaga sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, komunitas-komunitas mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk membuat anak-anak mudanya, generasi mudanya berdaya. Kemudian dari berdaya itu nanti berdaulat, dari berdaulat bisa bermartabat. Banyak hal yang membuat kita hari ini, masyarakat kita hari ini dibuat tidak berdaya. Sukma akan membuat Anda memahami itu. Nanti kepercayaan diri. Apa ya hari ini yang membuat kita semakin terpuruk, semakin tidak berdaya? Saya hari ini, Pak, saudara saya datang pagi-pagi, setiap pagi datang, karena semuanya dibuat tergantung. Dia sudah tidak bekerja, dia hari ini bahan bakarnya dia harus beli gas. Dia sudah nggak bekerja, gasnya harus beli, berasnya harus beli, listriknya harus beli, harus bayar. Kemudian segala macamnya nggak ada, air pun harus beli. Karena apa? Karena tidak berdaya. Karena semuanya dibuat tergantung. Sehingga apa? Rapuh, terpuruk. Semuanya harus dibeli, dia udah nggak bekerja. Bayangkan dengan orang yang sama, dengan sosok yang sama, kalau dia hidup mempunyai apa? Kemandirian, mempunyai kedaulatan. Jangan mempunyai kemandirian dulu. Punya kemandirian. Dan itu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kampung hari ini. Masyarakat kampung hari ini dengan sumber daya yang berlimpah, coba pergi ke kampung-kampung Anda, ke desa-desa, masuk ke rumah penduduk. Penduduk itu sudah dibuat tergantung, nggak masak dibuat tergantung. Sudah tidak lagi dikenalkan sama kayu bakar, dia ingin menggunakan gas. Dibuat tergantung, dan sistem ini terus menggurita dalam semua sektor kehidupan. Belum dari sisi ekonomi, belum dari sisi pertanian, pendidikan, sama. Nah, ini kita mencoba nanti membuka pikiran Anda semuanya untuk bisa melihat itu semuanya. Dari sisi makanan, Indonesia dalam jangka panjang, kalau anak-anak mudanya, kalau generasinya tidak dibuat berdaya, tidak dibuat berdaulat, maka selamanya akan dibuat tergantung menjadi jajahan negara-negara. Ini yang perlu kita lakukan hari ini. Dan negara lagi-lagi harus mempunyai kapasitas untuk itu. Karena seringkali kita dibuat tidak berdaya, dibuat tidak berdaulat itu karena kebijakan-kebijakan negara yang membuat masyarakat kita seperti itu. Makanya para pemimpin ini kan nanti jadi para pemimpin, minimal jadi pemimpin rumah tangga. Amin. Syukur-syukur nanti ada yang jadi pemimpin pejabat publik seperti Pak Sekda, ya, seperti yang lain-lain. Nah, sehingga nanti apa? Sehingga nanti membuat kebijakan yang mempunyai keberpihakan kepada lingkungan, mempunyai keberpihakan kepada upaya membuat negara kita berdaya dan
dari kata pendidikan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ketika berbicara pendidikan, tidak hanya berbicara urusan formal saja, tidak hanya berbicara urusan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang notabene masyarakat kita itu pasti mindsetnya seperti itu. Jadi berbicara pendidikan, berbicaranya formal, tapi ada hal yang jauh dari itu berkaitan dengan pendidikan informalnya. Kita ingin melanjutkan pendidikan terus melakukan perubahan-perubahan melalui kegiatan yang sifatnya informal. Meskipun secara struktur itu ada. Nah, ini salah satunya. Sukma ini sekolah untuk keterampilan masyarakat ini salah satu inovasi yang dibuat oleh Pak Kaniski. Salah satu inovasi yang tadi tujuannya sudah sangat panjang lebar disampaikan oleh beliau. Seperti apa maksud dari itu, saya tidak perlu mengulang. Tapi ada harapan. Pemkab Purwakarta ingin minimal one step ahead lah untuk terus bisa melakukan perubahan. Saya kita ingin sekali lagi one step ahead. Mudah-mudahan dengan Sukma ini bisa terus memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi perkembangan kepemudaan di Kabupaten Purwakarta. Karena kalau bicara urusan kepemudaan disebut ada 5 sektor dengan pemuda olahraga, tapi tentunya hubungan dan tata daerah lain salah satunya pendidikan ini bisa terus dilakukan. Tidak hanya dinas pendidikan, saya terus mendorong juga melalui dinas tenaga kerja, dinas perindustrian perdagangan UMKM agar bagaimana keterlibatan para pemuda ini seperti juga. Tadi tujuannya adik-adik ini calon pemimpin di masa depan. Adik-adik ini calon penerus. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang dipahami, perkembangan zaman. Ini yang harus dipahami oleh adik-adik. Hari ini perkembangan zaman sudah sangat luar biasa. Yang kita butuhkan sudah tidak hanya berpikiran kita itu pintar. Yang kita butuhkan tidak hanya urusan kepintaran saja hari ini, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, salah satu yang dibutuhkan kreativitas. Kita betul-betul sekarang hari ini kita ditutup seperti ini, termasuk kami di pemerintah daerah. Kami pun sama ditutup seperti itu. Karena apa? Karena perkembangan zamannya sudah seperti ini. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kami itu sama di Pemda, di pemerintah daerah, kami sama dituntut untuk inovatif, kreatif, dan lain sebagainya. Layanan kepada masyarakat caranya masyarakat menyampaikan sudah tidak lihat jam lagi sekarang, mau subuh, mau pagi, mau siang, mau malam, semua masyarakat bisa menyampaikan permasalahannya atau bentuk responsif. Kalau kita tidak kreatif, kalau kita tidak inovatif, tentunya layanan kepada masyarakat pasti akan sangat lambat. Dan itu yang pasti tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena masyarakat hari ini pasti menuntut layanan yang cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat. Di kami, pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adik-adik pasti kalau usia segini pasti digital native lah ya. Pasti mengikuti perkembangan dunia digital. Pasti sering baca, sering lihat literasi, sering baca berita-berita kaitan dengan tuntutan masyarakat ke pemerintah itu seperti apa. Yang mengadu, yang mengeluhkan
sudah sekali lagi sudah sangat banyak karena aksesnya mudah, aksesibilitasnya sangat mudah, tinggal nampilkan foto saja. Kalau kita kreatif, inovatif, kita pasti akan tetap tidak, termasuk adik-adik. Nah, kalau tidak kreatif, tidak inovatif, ya mungkin tidak akan bisa bersaing. Karena itu tuntutannya seperti itu. Zamannya ya sudah seperti ini. Beda dengan 20 atau 10 tahun, 20 tahun belakang. Saya sedikit bercerita ini, meskipun ini agak di luar dengan pendidikan, tapi ini harus dari bahkan pemikiran. Purwakarta itu punya 7 zona industri. Purwakarta punya 7 zona industri. Ternyata yang datang ke Purwakarta yang bisa bekerja di Purwakarta kebanyakan bukan orang Purwakarta. Kira-kira rugi banget itu. Yang sudah kita sudah punya peluang pekerjaan relatif ada ketika kita punya di dunia industri, peluang untuk bekerja nanti sudah ada di mana yang betul-betul harus kita manfaatkan. Tapi ternyata sebagian besar yang bekerja di Purwakarta itu ternyata bukan orang tua. Ada mindset yang memang saya pikir ini mindset yang harus dirubah. Mindsetnya harus dirubah, perilakunya harus dirubah, karakternya harus dirubah, mentalnya harus dirubah. Karena ini sayang kalau tidak dirubah. Dampak sosialnya itu sangat tinggi. Saya coba diskusi dengan beberapa perusahaan gitu. Ini kenapa sih tidak memprioritaskan orang Purwakarta? Jawabannya simpel, kita tidak memprioritaskan orang Purwakarta. Orang Purwakarta tetap ada yang diterima. Tapi untuk hal-hal yang tertentu, ternyata memang mentalnya gitu. Artinya kita harus bisa mengubah mindset mental juga dari sebagainya. Ternyata tadi yang dibutuhkan saat ini tidak hanya pintar saja. Kalau dulu ukurannya mungkin kuliahnya di mana, IPK-nya berapa, dan sebagainya. Meskipun memang sampai saat ini masih dijadikan persyaratan dasar ya, kaitan dengan IPK-nya berapa dan sebagainya. Tapi ternyata ada hal yang jauh lebih penting. Karakter, attitude, mental. Itu yang harus dipahami oleh Anda. Ini saya sedikit bercerita ini karena adik-adik orang tua harus mulai, jadi harus tahu kita tidak ingin ketika peluang kerja sudah hadir di Purwakarta, tapi bukan orang tua. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa saling Sukma ini tadi sudah sangat luar biasa. Maksud tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Karisti seperti apa. Pak Karisti ingin mengubah mindset para pemuda di Kabupaten Purwakarta, ingin mengubah karakter mental dan sebagainya agar visi misi bisa tercapai dan sebagainya. Tentunya harus dimanfaatkan. Ini contoh dibuat jadi cara benih sampai nanti ngolah hasil panennya diajari. Dari mana? Karangdan. Dari ngapain? Ya, ngolah. Dari mana? Dari Karangdan ya. Nih. Kotak. Bumi Jaya. Iya. Sukma 5.0